Sesederhana gini. Sekarang kita ke Pacific Place. Ada Pacific Place. Pacific Place di mana SCBD itu. Teman-teman kalau ke toilet itu ya nggak ada jet spray, ya kan? Atau splash itu nggak ada, nggak ada. Tahu kan jet spray yang kita lihat? Nah, gimana caranya untuk memastikan bahwa bersuci kita benar? Sementara di situ adanya kadang ini tisu, ya kan? Nah, supaya benar, supaya kita harus paham agar apa? Agar kita tidak ragu, tidak syak bahwa apa yang kita lakukan itu memang sesuai dengan pengetahuan fikih, gitu ya. Karena beberapa kali orang pakai Bina. Jadi ada beberapa teman-teman saya itu terus terang, dia kalau ada ketemuan klien, karena memang kan, nah itu Pacific Place itu kenapa toiletnya begitu? Karena memang mereka kan positioningnya itu kan lebih banyak bule kan. Yang mereka itu terus terang, bule itu nggak cewek. Jadi kalian kalau nyari pacar bule pastiin cewek nggak? Tahu cewek nggak? Kalau nggak tahu diajarin dulu. Ini kali jangan kalian ngajarin pasti enggak. Ngaji dulu gitu loh. Nah, benar karena beberapa itu setelah ini mereka beberapa kali ya ketika itu nggak nyaman memang. Tapi di sisi lain ketika mereka itu ya besok udah tutup dasar kelat. Ini gimana gitu maksudnya? Yang katanya beradab aja mereka nggak, hal kecil itu mereka lewat. Nah, sebenarnya kalau teman-teman baca sejarah, dalam soal bersuci, orang Islam itu sudah lebih maju ketimbang mereka. Serius. Kenapa misalnya kita itu disebutnya itu kalau orang-orang bule, teman-teman ada beberapa lah ya, itu masuk ke toilet kita basah, dia bilang jijik, ya pernah kan? Bilang jijik gimana orang? Karena apa? Karena mereka kan toilet kering kan, dan mereka kering, tapi sebenarnya mereka jorok. Kalau nggak percaya, beberapa bahkan nggak di-flush. Habis itu kan terus beneran ya. Mereka itu kadang kalau teman-teman nanti suatu saat sempat keluar ke luar negeri, itu jangan ragu juga. Jadi sebelum ke toilet, itulah kenapa mereka toiletnya tertutup. Yang pertama kali yang diajarkan adalah flush dulu. Jadi masuk toilet flush. Bacanya flush atau flash? Flash. Jadi itu dibanjur gitu. Baru kemudian kita duduk. Nah, poin pentingnya adalah teman-teman. Bahkan ini ada sebuah anekdot. Di dalam tulisan sejarah. Mereka itu orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia, orang-orang ketika menjajah, dan mereka itu kan di beberapa pulau itu menangkap orang. Jadi di beberapa pulau mereka kan yang pertama kali datang itu kan ke daerah Aceh, kemudian timur kan, daerah timur.
Maluku, terus kemudian Sulawesi dan sebagainya. Nah mereka itu nangkep satu orang. Nah ketika nangkep satu orang, ini sambil itu nggak apa-apa ya, tapi dari bayangin orang-orang Belanda itu mereka BAB-nya itu digeladak, geladak atas. Karena apa? Karena mereka tidak, jadi gini, mereka itu terhadap kotoran mereka sendiri itu yang biasa aja gitu, tidak ada. Nah sementara kita kenal yang namanya konsep najis. Nah itulah yang membedakan antara pengetahuan dan perbuatan kita dengan orang-orang lain. Itu, nah kemudian ada yang ditangkap itu ngajarin soal bagaimana bersuci. Karena apa? Karena mereka itu kan ketika datang penyakit, waktu itu ada banyak sekali malaria, pes dan sebagainya, itu kan di antara sekarang mereka itu tidak bersih. Kenapa tidak bersih? Ya karena mereka sembarangan itu. Sementara kita itu ya karena sehari minimal kena air minimal, kena air 5 kali kan untuk wudhu, itu minimal. Nah mereka kena air seminggu sekali. Bahkan teman saya pernah dengar, teman saya itu ketika kuliah di Amerika, teman-temannya itu kaget. Karena apa? Kok mandi sehari 2 kali? Kok mandi sehari 2 kali? You are wasting your, apa namanya? Jadi juga mandi itu menyia-nyiakan air gitu, atau buang air mengusir. Padahal kan kita yuk, gimana konsepnya itu? Nah, poinnya adalah soal istinja ini penting untuk dipahami, karena ini yang menjadi pembeda antara praktek, jadi pengetahuan praktis kita dengan orang lain. Nah dari situ kemudian ada konsep turunannya, soal apa? Soal sunat untuk laki-laki dan sebagainya. Gitu ya. Nah, itu pertama. Kedua, teman-teman, banyak sekali yang orang tuh, apalagi laki-laki, yang kadang nggak sadar bahwa ketika buang air kecil itu sangat rentan terkena najis celananya. Kenapa? Karena biasanya kan sambil diri. Bayangin sambil diri, terus di luar ruangan, terus angin kemana-mana. Angin kemana-mana, itu sangat rentan untuk kena najis. Nah, apa namanya? Itu apa namanya? Banyak orang yang kemudian nggak tahu kalau pakaian atau ininya najis, sudah datang waktu sholat. Sholatnya gimana ya? Terus dia nggak mau ganti, bisa nggak sholat? Nah, itulah pentingnya fikih, teman-teman. Bisa nggak sholat dengan pakaian yang najis tapi nggak ada? Ya bisa aja. Namanya sholat di hurmatil waktu. Nanti diganti, namanya i'adah, dan itu wajib, bukan qadha ya, beda. Qadha itu kalau sholat duha pakai kunut, enggak duha pakai kunut tuh. Jadi kalau dulu tuh teman saya pas dia pulang mondok, terus tidur, bangun-bangun jam 7, ibunya, anak saya lebih duha, kan pakai kunut. Oh itu duha pakai kunut mah katanya. Subhan. Jadi apa? Nah itu namanya qadha. Atau sholat zuhur dilaksanakan jam 4, itu namanya qadha. Tapi kalau sholat dihormati waktu, sholat karena memang dia melaksanakan sholat untuk menghormati waktunya. Nah lalu kemudian dia sholat i'adah, sholat i'adah yang wajib gitu ya, maka itu bukan qadha, tapi sholat ya. Nah itu kembali ke istinja. Nah
Kita kembali ke istinja. Faslun hadza faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajah. Ini pasal yang membahas tentang istinja. Istinja itu ya cara bersuci dan etika buang air. Ya. Wal istinja'u wa huwa min najawtu asyai'a ay qata'tuhu. Jadi istinja itu dari kata najawtu. Naja itu ada safidatun naja. Ya, tapi nah ini dari nun jim, nah itu waw. Jadi kalau di sorof itu namanya ini huruf yang ada ilatnya bagian akhir. Nah najautu, jadi itu artinya memutus. Istinja itu artinya memutus. Ya. Memutus itu artinya najautu asyai'a, saya kotok tuh, saya memotong. Artinya apa? Artinya saya membersihkan dari yang najis. Itu namanya istinja. Nah istinja itu secara bahasa faka'annal mustanji yaqa'u bihi al-adha an nafsihi. Jadi istinja itu adalah sebagai ungkapan kita melepaskan rasa sakit al-adha yang keluar dari tubuh kita. Kan memang betul ya, kita itu kalau ada orang, ini kan secara medis nih, kita kalau terus-menerus menahan untuk tidak pipis, itu kan nanti jadinya apa? Batu ginjal, ya kan? Saya pernah diceritakan oleh tetangga saya, dia itu sakit batu ginjal karena sering, jadi dia di kantornya itu sering duduk, jarang minum, tapi ketika mau pipis dia tahan, dan itu pernah di satu hari dia saking nggak kuatnya, jadi dia pakai motor sampai ke Fatmawati, itu dari parkiran sampai itu dia jalanin gitu, saking sakitnya menahan batunya itu cuma batu, tapi itu bisa kan. Benar kan? Apa yang dibayangkan oleh para ulama fikih ada, ya, itu kan benar-benar sakit tuh. Ada itu kan sakit. Atau pernah nggak mengalami atau cerita orang yang nggak bisa buang air besar berhari-hari, dan itu wah, terus terang untuk kontes kalau nggak pakai BPJS lumayan jutaan. Maka padahal untuk pembuangan air sampah, ya kan, dalam tubuh kita. Dan ilustrasi yang diberikan oleh ulama fikih itu benar. Faka'annal mustanji yaqau bihi al-adha an nafsihi. Jadi dia istinja itu memutus sesuatu yang sakit dari tubuhnya. Wajibun min khurujil bauli wal ghalib. Istinja itu wajib karena apa? Karena setelah kita buang air kecil maupun buang air besar. Bil ma'i awil hajari wa ma fi ma'nahu min kulli jamil qahirin qali'in ghairi muhtaram. Nah, ini penting. Bil ma'i bisa dengan air, awil hajari atau dengan batu. Ya. Wa ma fi makna. Jadi wa ma fi maknahu, atau sesuatu yang masih dalam lingkup
pemahaman tentang batu. Apa sih pemahaman batu itu? Itu adalah mingkul lijamidin, benda yang padat, qahirin, yang suci, ya. Apa namanya? Qali'in ghairu muhtaram. Bukan yang dihormati, bukan batu akik, ya kan? Atau permata gitu. Misalnya kalian saking kayanya terus istrinya pakai permata gitu. Wah, sultan. Nah itu tidak boleh, ya. Meskipun kalian sultan, tetap harus dengan ya batu-batu yang ada di ini yang boleh gitu ya. Nah, bagaimana memastikan bahwa itu suci? Jadi kan ini kan di sana tuh, apa namanya, si batu itu, ya kan? Batu itu kan di tengah jalan, batu itu kan ada di hutan, batu itu bagaimana memastikan bahwa dia suci? Ya kan? Nah, pada dasarnya batu ini setiap kali yang kita lihat itu, kecuali yang kita lihat itu terdapat misalnya ada kebo gitu ya, kayak kebo, nah, itu nggak boleh, itu pasti najis atau apa gitu, yang meninggal. Nah, kalau pada dasarnya dia tidak ada apapun, maka dia itu suci. Kita husnudzon bahwa batu itu suci. Jadi dalam konteks ini yang kita lihat dan kita hukumi suci itu adalah sesuatu yang secara common sense. Common sense itu apa yang kita pahami secara umum wajar. Itu yaitu batu itu suci. Kebayang ya? Kebayang? Bahkan misalnya batu bata. Batu bata ini kan kalau dipecah atau terpecah-pecah, ya, batu bata terpecah-pecah menjadi 20 gitu. Dan ini juga suci. Karena apa? Jamidin. Karena dia benda padat. Nah, wa fi ma'nahu, di dalam kitab Imam An-Nawawi, dalam kitab Safinatun Najah, itu menyebutkan bahkan sebenarnya kalau nggak ada batu, maka apa namanya, kolin itu yang tadi saya yang kasar, yang kasar itu fungsinya karena dia akan menghilangkan najisnya. Nah, bukan yang halus. Nah, ada beberapa yang berpendapat sehingga bahkan si dedaunan itu kalau nggak ada, itu juga bisa dipakai untuk istinja, dedaunan. Nah, gimana caranya? Pastikan dedaunan itu kita kita bentuk jadi bulat-bulat kecil sehingga dia bisa kita pakai untuk menghilangkan benda najis. Nah, bisa juga teman-teman itu pakai tisu. Tisu itu bisa pak bulat apa namanya, dipakai di kan tisu kalau tapi kita unik ya, tisu toilet bisa buat pecel lele gitu. Iya kan? Nah, itu bekas dari yang itu. Nah, tukang pecel lele kalau lagi nggak ada itu dia lari ke toilet. Agak. Nah, jadi si tisu itu perlembar, teman-teman jadikan di bulat-bulat satu itu satu, gitu ya, satu lembar itu dibulat-bulat sehingga bisa menghilangkan secara pasti ini, atau bisa langsung
Kan kalau tisu kan bisa langsung ya. Karena dia tisu itu kan permukaannya dia tidak halus loh ya. Tisu itu pada dasarnya coba kalau itu kan dia bisa menghilangkan kotoran. Bisa teman-teman dibulat-bulat, bisa juga ya langsung aja gitu, supaya praktis ya. Tapi kalau bulat-bulat, pastikan bahwa ininya tuh, nah ini kayak gini, kayak ini. Nah ini kan nanti itu jadi 4 apa namanya pojok, apa sih namanya tuh 1, 2, 3, 4. Nah nanti itu 1 kali 2 kali itu buangan. Jadi bisa tapi kalau yang begini itu sekali aja, jangan pakai berkali-kali. bukannya bersih, malah kotor, malah mana. Bayang kan? Nah, saya pengen nanti kita bahas lebih teknisnya. Tapi saya ingin membayangkan wafi maknahu itu apa namanya mingkul dijahidin qahirin qali'in qali'ilmu yang tidak dimuliakan. Nah yang tadi dimuliakan itu termasuk misalnya buku. Kalau itu kemudian teman-teman yang banget kan buku sobek itu kan nggak boleh karena qali'ilmu boleh nggak? Boleh buat dajjal tadi. Boleh. Tapi itu istinya dajjal. Walakin al afdalu ayastanjiya awalan bil ahjari thumma yatbawha thaniyan bil ma'i. Nah, yang afdal itu pakai batu dulu, lalu kemudian pakai air. Nih, yang afdal itu pakai batu dulu, baru pakai air. Nah, menurut Syekh Imam Al-Juri dalam kitab ini, istinja itu adalah khosaisu hadhil ummah. Itu keistimewaan. Tadi kita sebutnya keistimewaan umat ini. Tadi kita secara kasat mata bisa melihat peradaban kita itu. Karena kita mengenal konsep soal suci dan najis, sehingga kita mengetahui istinja, konsep istinja. Nah, sebenarnya secara syarak atau syariat, istinja itu adalah khosais hadil ummah. Itu keutamaan atau diferensiasi umat ini. Nah, yang pertama kali menurut hadis itu yang melaksanakan istinja bil ahjar itu adalah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim yang pertama kali melaksanakan istinja bil ahjar, bitalah tadi ahjar itu 3 namanya. Lalu kemudian pengetahuan ini diturunkan melalui putra-putranya. Putra-putranya termasuk kepada Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini untuk membuktikan bahwa apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu diteruskan dan sampai kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad meneruskan kepada kita. Baik. Nah, jadi wa ayastanji awalan bil ahjar, yang pertama pakai batu, tsumma yatbawha thaniyan bil ma'. Yang kedua pakai air. Wal wajibu talata masahatin walau bi talatati atrafi hajarin wahidin. Yang wajib itu 3 kali sentuhan atau 3 kali, bukan basuhan namanya,
sapuan, 3 kali sapuan, walau di salatati atrofi hajari wahid, meskipun tidak pakai 1 batu, tapi pakai 3 apa namanya ujung, apa sih itu, apa namanya ini, bukan ujung, apa namanya, pojok ya, di salatati atrofin, 3 pojok walaupun 1 batu. Yang wajib itu 3. Jadi 1, 2, 3. Jadi jangan sama ya. Meskipun 1 itu boleh-boleh saja, tetapi harus bergantian. Gitu ya. Jangan itu aja. Wa yajuzu ayyaktasira al-mustanji 'ala al-ma'i aw 'ala salatati ahbar. Jalil yungki bihinna al-mahalla. Nah, kan tadi kita yang apa namanya? Yang utama itu pertama pakai batu, kedua pakai air, atau ayyaktasira. Ayat kesel itu kita boleh memilih baik pakai batu ataupun pakai air aja. Pakai batu aja boleh, pakai air aja juga boleh. Nah kita sementara ini pakainya air, ya kan? Nah kalau teman-teman mau pakai batu ya kalau itu ya, berarti mau batu. Batu numpuk ya loh. Enggak. Jadi kita boleh pada prinsipnya untuk pakai air atau pakai batu saja. In hasala al-inqa'u biha wa illa zada 'alaiha hatta yanqiya. Nah, kalau 3 batu itu dirasa masih kurang, zada boleh ditambah. Ya, jadi bisa 4, bisa 5, enggak apa-apa. Tapi kalau ya, yang menarik adalah air itu menghilangkan najis dan atharnya. Air menghilangkan najis dan atharnya. Sementara batu itu menghilangkan najisnya saja, atharnya tidak. Athar itu bekas atau sisa, ya kan? Wa yusanu ba'da dzalika at-taflitu wa yusanu ba'da dzalika taflitul ita. Jadi ya diputar 3 kali itu. Ya. Jadi ininya pakai 3 kali. Atau kalau pakai apa? Kalau pakai tisu, maka tisunya 3. Gitu ya. Fa in arada al-iqtisar ala ahadihima falma'u afdal. Nah, kalau kita memilih ingin ikhtisar, ingin jalan pintas, gitu, maka kita memilih air, maka itu afdal, apa-apa. Li'annahu yazilu 'ainan najasati wa atharuha. Nah, ini karena apa? Karena air itu menghilangkan ainun najasat. Ainun najasat itu si najis ya, atau wujudnya si air, apa namanya, si najisnya itu, wa atharuha, dan bekasnya. Apa ya? Pernah nggak sih ini apa? Kita ikhtiar dalam konteks ini. Karena apa? Bagi teman-teman yang mungkin pernah istinja pakai batu, itu najisnya hilang. Karena apa? Karena pada dasarnya yang dihukumi dalam konteks itu adalah ikhtiar kita untuk menghilangkan najisnya. Tetapi pada dasarnya si akarnya atau bekas atau ada sisanya itu kita nggak tahu apakah masih ada atau tidak. Nah, sisanya itu sisa apa namanya, buang yang besar gitu ya. Itu biasanya
Nah itu maksudnya maafu. Artinya apa? Artinya tidak apa-apa. Itu kan di luar ikhtiar kita. Kita sudah berusaha dengan apa yang bisa kita lakukan. Ya kan? Misalnya yang normal. Ini cerita ya. Tapi terus misalnya pagi-pagi makan cabai terus kasih mana-mana gitu, mencret. Nah itu kan mana-mana tuh. Nah kita sudah berusaha. Terus kayak air, adanya batu, ya kan? Air najasahnya dengan usaha kita itu hilang, tapi akarnya belum tentu. Akar, sisa atau bekasnya, kotoran itu belum tentu hilang. Nah, kalau pada level itu, yang kita lakukan itu sebatas apa yang bisa kita lakukan, yaitu menghilangkan najisnya. Soal apakah masih ada dan tidak, itu sudah di luar kewenangan kita. Maka itu sudah pada level maafu. Itu dimaafkan. Bayangin. Tapi jangan sampai ketika kita tahu bahwa ini masih ada, kelihatan oleh mata kita, maka itu harus dihilangkan. Tapi yang tidak kelihatan sama kita, ya sudah, gimana lagi gitu. Li'annahu yazilu 'ainan najasati wa atharuha. Wa syartul istinja'i bil hajari alla yajiffa al khariju an najisu wa la yantaqila an mahalli furujihi wa la yaqta 'alaihi najasun akhar ajnabi. Nah, syarat untuk kita beristinja dengan batu itu menurut pernah ke daerah yang susah air, sulit air. Saya tuh pernah datang ke sebuah daerah di Cirebon, benar di Cirebon itu susah sekali air, sehingga air itu kami harus bawa ember itu jam 2 malam. Karena apa? Karena kalau udah subuh, orang udah mandinya panjang sekali. Kami jam 2 malam itu ngambil air. Itu pun hanya 2 ember, nggak boleh lebih. Jadi yang kecil, waktu itu saya masih SD, itu saya bawa 1 ember. Nah, mereka bilang, ini hanya untuk mandi. Tapi kalau untuk buang air besar, mereka lari ke kebun, gali tanah, dan mereka ceboknya pakai batu. Serius, mereka ceboknya pakai batu. Jadi mereka itu kalau untuk pipis atau BAB, mereka ini dulu, ya kayak kucing. Apa tuh? Kalau dulu tuh namanya ini di saya waktu kecil itu namanya dorat. Dorat itu modal di darat. Jadi itu kami itu dia belum itu harus gali dulu. Terus kemudian setelah itu, kami itu dibekali pengetahuan sejak kecil tentang bagaimana cebok dengan batu. Jadi kami dibawa batu barang 5. Kamu bawa ini, terus itu cakul kecil, terus sana terserah mau di mana aja. Ada. Tapi itu fakta bahwa di Indonesia itu kayak gitu. Nah, lalu kami diajari itu. Nah, yang paling menarik adalah ternyata pengetahuan ini. Kenapa orang-orang desa di Cirebon itu bisa tahu tentang istinja yang benar? Oh ternyata dulu kan kalau dulu dakwahnya Sunan Kalijaga gitu, ataupun itu datang ke satu daerah ngajarin hal-hal yang praktis, wudu, sholat sampai istinja. Setelah itu mereka datang sebulan di situ, pindah-pindah. Nah pengetahuan itu diturunin terus. Nah itu menarik juga. Kalau jadi penelitian menarik. Nah, tapi mereka tidak meneruskan pelajarannya sampai ke fikih yang mau
tinggi gitu ya. Mereka hanya mengajari hal yang dasar. Di Cirebon tahun 90-an itu saya kagum. Setelah saya kesana itu saya kagum. Tahu banyak ya tentang istinja. Mereka ngajarinnya itu. Jadi satu batu, dia bilang cukup satu. Tapi kalaupun misalnya ini satu, itu 3 kali, 3 atraf namanya, pojok. Buang. Kalaupun misalnya di luar apa yang ini, ya sudah itu di luar kewenangan kita. Nah di sini, jadi Allah yajifat al-khariju an-najidu. Yang mana jangan sampai kering. Baik kan? Jangan sampai kering itu artinya, jangan sampai, ya kan salah satu perilaku buruk kita saat ini adalah ke toilet bawa HP. Itu saja, ke toilet bawa HP. Kalau dulu baca buku. Dulu saya kalau pas lagi nulis, lagi banyak nggak punya ide, itu saya biasanya ke toilet itu bawa ini. Nah, Allah ya Pak, itu sampai kering. Jadi siapa namanya? Si ininya tuh kering. Nah, jangan sampai kering. Artinya apa? Harus cepat. Harus cepat. Jadi begitu selesai ya sudah, kita harus keluar dari toilet. Apa yang lama-lama di toilet? Wala yantaqila an mahalli khuruji. Misalnya gitu ya. Pipis. Terus pipis itu kemana-mana. Ya kan? Karena itu terus misalnya kalau laki-laki pipis terus kena ke lutut gitu. Nah ini nggak boleh. Karena dia sudah intiqal, sudah pindah. Yang boleh apa? Intiqal itu dari tempat keluarnya terus kemudian itu pindah, nah itu nggak boleh. Jadi kalau itu harus dibersihkan dengan yang lain, gitu ya. Jadi bolehnya dia ya kalau ini maaf ya, tapi di antara dubur maupun kubur. Jadi depan atau belakangnya, gitu ya. Tapi kalau udah kemana-mana, maka itu tidak boleh pakai batu, itu harus pakai air. Wala yaqtu alaihi najizun akhir ajnabi. Atau misalnya ada misalnya pipis. Setelah pipis kemudian keluar namanya madhi. Madhi itu kan beda. Teman-teman, kalau keluar mani sperma, maka itu wajib mandi. Tapi mandinya sendiri itu suci. Ya. Itu suci. Enggak, ini aku harus menyampaikan karena jadi kalau misalnya kena baju atau sarung misalnya gitu ya, itu ya boleh-boleh saja dipakai untuk sholat. Karena apa? Karena suatu hari Siti Aisyah itu bukan membersihkan baju Nabi yang terkena mani, sperma. Jadi tapi bukan dibersihkan, dicuci, tapi dikrok-krok gitu. Baik, dikrok-krok. Kenapa? Karena pada dasarnya mani itu suci. Tapi kalau wadi dengan madi itu najis. Kalau mani yang suci mewajibkan mandi. Kalau wadi dengan madi tidak wajib mandi, tapi harus dibersihkan.
posisinya sama dengan air, sama dengan urin, air pipis. Dia najis. Madi dengan wadi itu keluar biasanya karena hormonalnya tinggi. Itu cara medis lah. Tapi poinnya adalah madi dengan wadi itu najis. Ya. Dan habis pipis gitu ya. Terus kemudian keluar mandi dengan wadi, maka itu tidak bisa pakai batu. Itu harus pakai air. Baik. Jadi syarat pakai batu itu adalah Allah yajifa, sebelum kering harus segera dihilangkan. Allah yang takila, nggak pindah dari tempat keluarnya. Gitu ya. Terus Allah ya alaihi najasun akhir. Jadi nggak ada, ibaratnya nggak ada najis tambahan lagi yang baru. Gitu. Fa'inin tako, fa'inin tafa, syardun min dalika ta'ayyana al-ma'u. Jadi kalau syarat-syarat itu nggak ada, ya harus pakai air. Wa yajtanibu wujuban. Nah ini soal itu soal teknis pengetahuan teman-teman. Jadi jangan takut kalau ada ketemu klien di Pacific Place, kalau ketemu bahkan ketemu bule dan sebagainya, jangan takut. Kalau punya pacar bule, ajarin. Jadi ya barangkali teman-teman jodohnya orang bule tuh. Nah, bule Depok. Nah, teman-teman udah punya pengetahuan bahwa bersuci bisa pakai tisu. Jadi kalau kemana-mana berarti bawa tisu aja. Khawatir kehabisan. Nah sekarang teman-teman itu tadi tentang teknis. Nah sekarang tentang etika. Etikanya teman-teman, coba kita lihat di toilet yang kita bangun, banyak sekali sebenarnya ya, itu banyak hal yang kita tuh secara teknis itu masbul, karena kita diajarkan untuk toilet ya laki-laki itu kan duduk, bukan toilet jongkok, baik laki-laki atau perempuan sebenarnya. Karena apa? Karena dengan jongkok maka kotoran yang ada di tubuh kita itu hilangnya itu sempurna. Tapi kalau jongkok itu masih ada yang belum keluar secara sempurna. Nah, tetapi di sisi lain teman-teman, apalagi untuk laki-laki dan perempuan, teman-teman, toilet itu yang di ini itu kan ada 3 lapis, ya kan? Ada ini sebelum kita bicara soal itu ada yang dasar, ada yang tengah, ya kan? Terus ada penutup. Nah, saran saya, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum duduk, kalau memang itu biasanya kalau di kantor atau ini ada OP yang membersihin terus. Tapi kalau tidak, maka kita sebaiknya kita bersihkan dengan spray di banjur. Karena apa? Apalagi toilet itu bekas dipakai oleh laki-laki. Biasanya pipisnya si penutup yang kedua itu nggak diangkat, sehingga apa? Itu kena najis tuh. Tahu kan yang kedua, lapis yang kedua yang bisa diangkat gitu. Nah, itu mestinya teman-teman, untuk memastikan bahwa kita duduk di tempat yang suci, itu
spray dulu, dibanjur dulu pakai spray. Terus setelah itu itu sama pakai tisu. Jadi najisnya hilang. Jadi najis itu kan ada 3 kan, rasa, warna maupun bau. Nah, dengan dibanjur dengan spray itu, tapi hati-hati harus ada. Suatu saat saya akan bikin videonya deh. Banyak yang banyak yang belum tahu banyak. Jadi begitu nyemprot itu juga jangan sampai kena celana, jangan sampai najisnya pindah ke celana atau ke rok. Hah? Enggak spray itu. Oh, air. Spray. Tapi spray apa? Spray kasur. Spray kasur. Spray. Jangan spray itu, kamu air itu atau pakai gayung. Kalau yang di beberapa kan enggak. Nah, yang di beberapa kis yang di aku juga salah ngomong. Mestinya bukan itu. Mestinya saya semprotan. Jadi pastikan teman-teman sebelum duduk itu tuh sudah suci dengan minimal kering. Ya. Jadi kalau kering kita aman. Kalau kering itu kita aman. Jadi pastikan ininya bersih, suci. Karena apa? Kalau kita duduk begitu saja, sementara itu najis, nanti najisnya tempel ke celana ataupun rok. Ya kan? Kebayang ya? Jadi pastikan ketika kita mau buang air besar, si yang tengah itu, toilet yang tengah itu bersih. Kalau saya di rumah ngajarin ke anak-anak, sebelum duduk dibanjur dulu. Biasanya karena apa? Anak-anak harus tahu teknis ini. Jadi setelah dibanjur, baru mereka duduk. Baru mereka ini paham ya, teman-teman? Teknisnya paham ya? Karena banyak juga yang terus terang banyak yang apalagi laki-laki sembarangan. Toilet umum itu sembarangan. Mereka bahkan nggak dipanjur, nggak apa gitu. Ya udah gitu aja. Nah, apalagi mereka nggak tahu soal konsep najis ya orang-orang itu. Nah, teman-teman pastikan begitu duduk, sebelum duduk pastikan semuanya suci, gitu ya. Nah, itu intermezzo. Nah ini wajiban ibu wujuban qabil hajati istiqbalal qiblati. Jadi kita saat buang air besar itu wajib untuk menghindari menghadap kiblat. Kiblat itu kan saya, ya kan? Coba lihat toilet di sini, ke sana kan? Nah, betul kan? Karena apa? Pasti nyamping kan? Pasti nyamping. Istiqbal qiblati al-ana wa hiya al-ka'bah. Kiblat itu ada yang al-ana itu yang sekarang. Maksudnya itu adalah karena kiblat itu pernah terjadi perubahan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, dari Ka'bah ke Baitul, terus balik lagi. Wasdi barohan fisahra. Jadi kalau kita misalnya di hutan atau di padang pasir, itu kita tidak boleh menghadap kiblat pas lagi buang air besar. Illam yakun bainahu wa bainal kiblati satirun.
au kana lam yablugh thulutsai dira'in salah. Jadi au balaghahuma wa ba'uda anhu aktsar min thalathati azra'in bidra'in adami. Jadi satir salah satu 3 dirham itu gini. Jadi apa namanya? Dulu biasanya orang-orang Arab kalau mereka buang air itu di luar rumah. Nah, di luar rumah begitu itu lalu bikin satir. Apa namanya? Bikin penutup supaya enggak, pertama untuk menunjukkan bahwa ada orang lagi ini. Kedua supaya tidak ada orang yang melihat. Nah, batasnya itu 3 dirham ya, mungkin sekitar memungkinkan dia untuk bermanuver, kangelan bermanuver supaya dia bisa gerak. Supaya dia geraknya lebih leluasa untuk membuka maupun menutup. Kan saya pakai sarung nih, pakai sarung kalau terlalu ini pakai sarungnya nggak sempurna kan. Tapi kalau ada ruang yang cukup itu pakai sarungnya kencang. Nah, 3 dirham itu ya mungkin sekitar 1,5 meter lah, 1,5 meter lah ya. Ini kan dia atau setengah meter, enggak lah. Kalau setengah meter malah terlalu pendek ya. Setengah kan? 1,5 kan? Iya, ya sekitar 1,5 lah ya. Tapi dia lingkupnya itu ini 1,5 tuh ke sini sama sini. Jadi apa sih? Keseluruhan ya poinnya gini, ruangan ini toilet ini itu kan ya kan, coba aja toilet ini kalau hitung secara keseluruhan ada 3 meter gak sih? Ada ya? Lebih kan? Ya kan kalau toilet ini tapi ya kayak segini lah teman-teman ya, 3 dirham itu ya sekitar gitu. Jadi dipakai satir. Nah, tapi kalau yang tadi saya cerita di Cirebon itu nggak pakai satir, pakainya daun. Kama qala ba'dhum wal bunyan fi hadha as-sakhar bi syartil mazkur illa al-bina' al-mu'adda li qada'il hajati fala hurmata fi mutlaqan. Nah, kecuali ada bangunan atau yang memang kayak toilet umum, maka itu yang nggak haram. Jadi nggak apa namanya, kalau hormata mutlak, jadi nggak haram sekali, jadi nggak ada sisi keharamannya. Wa kharaja bi qaulina al-ana maka Qiblatan awalan kabaitil qaddas pasti dibaru makruhun. Jadi kalau kita apa namanya Baitul Qaddas itu berarti posisi sebelah mana tuh? Kiri, utara apa? Selatan? Nggak ada bahasnya. Poinnya adalah kalau kita biasanya itu kan itu kiblat barat, ada barat, padahal bisa jadi kalau kita beda sedikit aja itu ngadep bukan Ka'bah, New York, Manchester. Tapi kan kita tidak pernah mempersoalkan secara apa namanya, secara lebih apa ya, polemik dalam artian karena apa ya, kita ya namanya barat ya udah gitu. Nah, kalaupun misalnya suatu saat kita ternyata menghadap Baitul Maqdis gitu,
atau memunggungi Baitul Maqdis, maka itu nggak apa-apa, karena yang dimakruhkan atau yang dianjurkan untuk kita tinggalkan adalah menghadap kiblat. Tapi kalau menghadap Baitul Maqdis itu nggak apa-apa. Wa yajtanibu nadban qabil hajati al-baula wal ghaita fil ma'i ar-raqidi. Kita nggak boleh juga, misalnya nih, ada air yang diem itu air yang menggenang. Tapi bisa juga karena ini, teman-teman kalau lihat apa sih namanya, balon itu apa ya? Kolam itu airnya itu sedikit, itu nggak boleh juga kita BAB di sana. Karena apa? Karena itu akan merusak kotoran yang baik pipis maupun BAB itu akan nggak jadi enak gitu. Airnya itu jadi najis gitu. Apalagi kurang dari 2 bulan itu pasti air itu pasti najis. Amal jari fayukrahu fil qalil minhu dunal kathir lakinal aula ijtinabuh. Wa bahatha an-Nawawi tahrimahu fil qalil jariyan kana aw raqidan. Dalam konteks ini Imam An-Nawawi kalau air yang ngalir sungai atau solokan, nah solokan itu kan biasanya air ada air itu kan penuh, ada yang lagi sedikit ya. Nah kalau yang jari ya, kalau yang ngalir maka itu nggak apa-apa. Tetapi Imam An-Nawawi itu tidak menganjurkan, dan bahkan Imam An-Nawawi itu pada level mengharamkan untuk buang air besar maupun buang air kecil di baik itu air yang menggenang, ya, kolam yang sedikit airnya, atau yang jalan mengalir. Wa yajtanibu aidan al-baula wal gha'ita tahta syajarati al-musmar. Jadi kita nggak boleh, nah ini dolim namanya, di bawah pohon yang sedang berbuah. Itu nggak boleh. Dan jangan dibayangkan di kayak lele ya. Orang bilang jadi pupuk, tapi itu dalam konteks ini yang dibayangkan adalah etika. Jadi yang disasar dalam konteks ini itu adalah, bayangkan si pemilik pohon itu ingin mengambil buahnya, terus dia kena ranjau, kena ranjau darat gitu. Waduh, merah banget. Nah, poinnya adalah dihindari. Kita nggak boleh. Kan biasanya kan itu ada kan biasanya ini nih kaum laki-laki kalau udah kebelet terus seenaknya gitu. Waqta samati wal ghairi wa yastaribu ma dzukira fi tariq al-masluki linnas. Di tengah jalan umum itu nggak boleh juga. Waduh, kalau ketahuan tendang ya. Wa fi mawdu'i adzilli syaifan wa fi mawdu'i syamsi syita'an. Atau tempat berteduh ketika musim panas maupun musim dingin. Wa fi as-suqub. Jadi wa fathul musalah wa fi taqab.
atau di lubang. Pipis di lubang atau di lubang. Itu juga nggak boleh. Karena bisa jadi dipatok pula. Fil ardi wa huwa an-nazil al-mustadir wa lafdhu at-thaqab saqitun min ba'dil nusakhil mata. Jadi apa namanya? Kata thaqab itu di beberapa matan itu nggak ada, nggak disebutkan. Wala yatakallamu adaban bi ghairi daruratin qadil hajati. Jadi ini mungkin karena konsepnya, pernah lihat nggak? Ini entah guyon entah apa ya. Pernah lihat di toilet umum satu pintu ada dua lubang, apa namanya? Luang kloset. Pernah lihat? Nah, itu di Twitter apa itu? Itu habis apa? Semasa mereka itu merumpi. Nah, di sini wala yatakallamu, ini nggak boleh sambil ngobrol. Nah, wala yatakallamu itu juga konteks dan konsepnya adalah untuk konteks kita sekarang nggak boleh sambil tempur. Bayangin, satu tuh lagi ini terus apa namanya? Lagi karakter terus dia lagi telepon diangkat. Terus ternyata mendengar dia lagi apa? Banjir air. Kalau di toilet, iya waduh. Nah, ini nggak boleh. Jadi kita tidak boleh ngangkat telepon ketika di toilet. Wala yatakallam adalah daruratin. Alal bauli wal ghaib. Fa in da'at daruratun ilal kalami kaman qawa hayatan naqsidu insanan lam yukrah al kalam hinadin wala yastaqbilu. Jadi kalau misalnya kita melihat lagi buang ada terus melihat ada ular untuk memperingatkan orang, itu boleh. Tapi dalam konteks kita biasa itu nggak boleh ngomong. Kenapa sih nggak boleh? Karena ini akan melelahkan kita untuk diam terlalu lama di toilet. Wala yastaqbilu asy-syamsa wal qamara wala yastadbiru huma ayyukrahu lahu dzalika halaqi hajatihi. Itu nggak boleh. Apa namanya? Jadi menghadap matahari ataupun apa namanya? Memunggungi matahari itu juga nggak boleh. Matahari ataupun bulan, kebayang ya? Itu kan artinya sebenarnya sama dengan tadi ya. Dengan apa? Dengan kiblat kan matahari atau itu kan posisinya, berarti kalau posisinya seperti ini, maksudnya kita itu sudah benar. Lakin Nawawi fi Rawdah wa Syarhil Muhadzab al-Majmu' qala in istidbaruhuma laisa bimakruhin. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah dan Al-Majmu', kalau misalnya memunggungi, kan beda menghadap dengan memunggungi ya. Kalau menghadap itu kita ke sana, kalau memunggungi berarti membelakangi. Kalau membelakanginya laisa bimakruhin, enggak makruh, artinya enggak apa-apa. Wa qala fi Syarhil Wasit in taraka istiqbalahuma wastidbarahuma sawaun ay fayakunu mubahan. Sementara ini Imam Nawawi itu punya dua pendapat di dalam kitab Ar-Rawdah dan kitab Syarh Muhadzab Al-Majmu' itu apa namanya, nggak makruh ya, baik menghadap matahari maupun memunggungi.
Sementara di dalam kitab Waqala fi Syarhil Wasit intaraka istidbalahuma wastidbarahuma sawaun ay fayakunu mubahan. Itu nggak apa-apa. Jadi waqala fi tahqiq inna karahata istidbalihima laha la aslalaha, bahwa ya nggak apa-apa. Teman-teman kalau misalnya bikin rumah, ini misalnya bikin rumah, terus ternyata teman-teman mendapati si tukangnya dan melihat toilet tukangnya nggak bener nih, terus toiletnya ternyata baik itu menghadap matahari ataupun memunggungi matahari, gitu ya, maka itu nggak apa-apa. Nggak perlu nggak perlu direm untuk dianu lagi, ya. Baik, karena menurut Imam Nawawi mubah, boleh-boleh aja. Wa qawluhu la yastaqbilu ila akhirin sakitun fi ba'di nusakhil matni. Ini teknis saja. Tapi poinnya adalah teman-teman, kalau teman-teman lagi-lagi beli rumah misalnya, kalau beli rumah kayak rumah saya beli rumah itu kan tangan kedua, second. Nah, toiletnya itu memunggungi kiblat, kayak kiblat terus kalau ini ke sini. Nah, karena posisinya itu di di bangunan, maka itu nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman misalnya di kayak tadi di Dorat, Cirebon juga atau di ini, maka usahakan untuk tidak menghadap matahari, tidak menghadap kiblat atau memunggungi kiblat, gitu ya. Teman-teman paham ya, maksudnya etika untuk buang air besar maupun buang air kecil. Baik, ada iskal, ada pertanyaan ya terkait ini. Aman semua ya, teman-teman, paham ya? Tapi yang paling pertama itu saya ingatkan, kalau ke toilet, kalau masuk toilet, jadi ada satu toilet yang canggih. Nah, ini toilet canggih banget. Begitu kita masuk, dia langsung membuka semuanya terus, dan itu sudah selalu bersih. Karena sistemnya toilet itu, jadi ada satu kantor di Jakarta Pusat. Itu toiletnya begitu kita masuk pintu, kita buka pintu, itu dia toiletnya buka langsung, gitu, sebagainya. Dan selalu bersih. Karena dia langsung bersihkan. Nah, kalau kayak gitu kita harus nurut bahwa posisinya suci. Gitu ya. Jangan ragu untuk ya udah kita suci. Tapi kalau teman-teman masuk ke toilet umum terus basah, lebih baik dibanjur dulu pakai semprotan air. Spray. Dibanjur dulu, baik pakai semprotan air maupun pakai gayung. Itu ya. Karena biasanya kalau untuk jabrah atau jorok itu ya kalau laki-laki, mereka seenaknya untuk pipis dan nggak merhatiin selanjutnya. Gitu ya, teman-teman. Demikian. Kalau nggak ada energi, besok kita ke Nawaki dulu, hal-hal yang membahas
termasuk pertanyaan soal apakah antar sepupu itu batal. Nah, ya kan? Karena apa? Karena bisa jadi ini pertanyaan benar. Karena saya sering sering ditanya, Bapak, saya kan punya saudara, laki yang perempuan, terus harus wudhu. Nah, kita tuh pada level tertentu, ya karena ini kita nggak tahu bahwa sentuhan antar sepupu itu membatalkan atau enggak. Karena apa? Karena antar sepupu kan boleh nikah, ya kan? Kalian kalau misalnya anaknya paman dan kalian juga, ya? Ada, oh iya ada, wah baik. Atau anaknya bibi cantik juga gitu kan? Wah itu gimana tuh? Batal nggak? Ini untuk ini. Banyak orang nggak tahu tuh. Nah kita bisa bahas ini ya. Oke, teman-teman, saya di malam di sore Jumat ini saya minta hadiah juga untuk kesembuhan ibu saya dan sakit. Al-Hadinnya orang kulit itu sudah khususnya negara. Al-Fatihah.